Tentu saja atas nama Bapak Perda menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas perkenan dan kesempatan Bapak sekalian mengambil bagian dalam MPD ini dengan harapan bahwa ada harapan besar dari pelaksanaan MPD ini menghadirkan Bapak-Bapak dan Ibu sekalian khususnya dari dinas terkait dan organisasi yang bergabung dalam Baskosnas, bahwa pikiran, harapan dan gagasan Bapak terkait dengan perda ini tentu menjadi sebuah harapan besar yang insya Allah nantinya akan sangat bermanfaat untuk kepentingan bagaimana kita menangani dan mengelola jasa konstruksi paling tidak untuk Sulawesi Barat. Teman-teman dari Unhas sedemikian rupa memang ini lahir dari sejumlah latar belakang, dan itu yang kita harapkan mewarnai pemikiran kita bersama terkait dengan rancangan perda penyelenggaraan konstruksi khususnya di Provinsi Sulawesi Barat ini. Namun demikian, Bapak-Ibu sekalian, sejauh interaksi kita dengan teman-teman khususnya di Provinsi Sulawesi Barat, baik para penyedia jasa konstruksi maupun pelaksana konstruksi itu sendiri, ini tentu terutama di teman-teman Komisi 3 itu memiliki sejumlah catatan. Yang catatan itu di dalam perkembangannya Bapak-Ibu sekalian, ini di DPR, bahwa jasa konstruksi ini itu masuk di dalam bagian di dalam penata laksanaan tentang sektor publik. Artinya ini dunia semakin diminati oleh warga kita. Sudah banyak sekali penyedia jasa konstruksi. Tetapi bersamaan dengan itu, sejumlah fakta lapangan yang kita temukan itu tidak beriring bersama, sejalan bersama. Ada masalah-masalah yang kita hadapi terkait dengan kualifikasi, terkait dengan kualitas pekerjaan penyedia jasa konstruksi. Sehingga dalam pandangan kita ini penting untuk diatur secara setara, baik oleh penyedia jasa konstruksi maupun pelaksana konstruksi. Ya nanti kalau kita perhatikan di dalam surat itu, paling tidak akan diatur terkait dengan jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi. Juga akan mengatur soal pelaksanaan konstruksi. Jadi ini yang perlu dilihat di dalam perspektif pengaturan kita nanti. Jangan sampai ada yang merasa dirugikan. Ya tentu yang ada di tangan Bapak Ibu sekalian adalah naskah akademik dan juga rancangan undang-undang tentang penyelenggaraan jasa konstruksi yang tentu saja kita tahu berbahagia bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi itu juga sudah diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi yang menjadi landasan di dalam kebijakan pengembangan jasa konstruksi nasional kita. Itu disebutkan bahwa harus ada layak operasinya. Kenapa disebut harus ada layak operasi? Karena berhubungan dengan K3. Di tahun lalu saya menjadi saksi ahli ketika runtuhnya Masjid Agung yang ada di Mamuju. Ya, ini akhirnya ambruk juga kita punya mental. Ternyata kita belum bermanfaat ternyata selama ini. Kita yang selama ini ada di PU melihat bahwa konstruksi ini harusnya bisa bermanfaat kepada orang-orang. Ternyata karena ketidaktahuannya mereka bekerja dengan tidak sistem safety yang bagus. Bahkan aturan-aturan dipakai juga tidak menggunakan aturan-aturan yang ada. Karena dia tidak memiliki kontrak, bagaimana mungkin kita berbicara dengan ketiganya?
ini semua sebenarnya mengarah kepada bagaimana rantai pasok aturan-aturan ini kita terjemahkan ke tingkat bawah sehingga SDM kita juga bisa melakukan apa yang ada di peraturan-peraturan ini. Saya punya harapan besar sebenarnya bahwa ketika kami mendiskusikan ini di Dinas PU dengan teman-teman asosiasi, teman-teman PU Kabupaten, banyak sekali catatan kami. Intinya adalah kami sangat mengapresiasi, kami sangat menyampaikan bahwa peraturan daerah ini adalah harapan besar bagi kami semua. Nanti untuk teknisnya saya akan memberikan ini untuk kesempatan ini. Saya menyampaikan saja bahwa harapan ini mudah-mudahan bisa tuntas. Apakah tahun ini, apakah tahun depan, mudah-mudahan di periode ini bisa selesai dan bisa digunakan untuk tahun depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi TUK ini Pak sudah terdaftar di Kementerian PUPR, bahkan ada portalnya Pak. Jadi kalau kita mau masuk, ada portal di situ, dipilih TUK Asdaun Kindo, kemudian TUK Manakara Sulbar. Jadi dengan adanya ini kan kemarin Pak saya menyurat atas nama Asdaun Kindo ke DPR untuk memperdayakan sumber daya manusianya. Yang selama ini sumber daya manusia di Sulawesi Barat ini Pak belum berlaku efektif. Jadi teman-teman ini dengan adanya ini rakerda ini yang saya baca ini pun juga Bu terus terang kemarin dari beberapa asosiasi ini kalau kita koreksi hampir 50%. Karena saya lihat di sini di pasal 45 ini Bu. Pasal 45 itu ayat bab 12 ya. Di sini kita memakai versi lama. Sedangkan yang sejak Maret 2020 itu LPDKD itu dan IUDK atau yang situ dianggap pada saat itu sudah tidak diberlakukan. Nah, maka muncullah namanya OSS standar pada saat itu. Setelah OSS standar keluar itu ada lagi perubahannya. Nah, namanya OSS berisiko. OSS berisiko itu disitulah sudah dikeluarkan. Yang artinya begini. Di pasal 45 hak dan kewajiban BUJK atau IUJK atau TDP. Nah sekarang ini kan versi lama. Sudah. Sekarang yang harus dimasukkan ke dalam di sini kita perlu catat ini Bu ya, mohon maaf ini teman-teman, karena yang mengeluarkan sekarang itu namanya SBU itu adalah tetap melalui LSBU, tetapi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal itu ditandatangani secara elektronik. Jadi itu yang kita perlu garis bawah. Kemudian setelah terbitnya NIB ini masih ada rentetannya. Nah, rentetan begini. Jadi kita perlu catat kebetulan ada juga ini Barjas yang terutama. Karena di sini banyak Barjas yang tidak melalui proses dia minta NIB dengan SBU saja. Nah, sekarang pertama NIB terbit itu belum berlaku efektif. Ya, ini pemberdayaan manusia supaya kita di Sulawesi Barat ini semua bekerja tanpa ada namanya kesempurnaan sosial. Nah, setelah terbit itu ada namanya pemenuhan persyaratan. Pemenuhan persyaratan itu terkira namanya SBU yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi. Itu tidak sah. Tidak mengatakan di sini Aspekindo, tidak mengatakan di sini Askolas. Yang cuma satu yang mengeluarkan adalah Kepala Badan Koordinasi Pemerintah Penanaman Modal. Itu. Kemudian setelah terbit adalah namanya sertifikat standar. Sertifikat standar itu adalah satu kesatuan dari NIB berisiko ini. Sertifikat berstandar itu kalau kita tidak memenuhi persyaratannya, ada namanya belum berlaku efektif. Tetapi setelah kita
sudah memenuhi persyaratannya itu, kalau kita sudah penuhi, keluarlah namanya sertifikat standar yang disetujui secara otomatis oleh OFS. Jadi apabila itu belum berlaku secara sistematik, berarti dianggap NIB ini dan SBU ini belum memenuhi persyaratan karena belum keluar namanya sertifikat standar. Nah, ini yang kita perlu, karena ada vargas. Karena kemudian kalau kita mau berbicara bahwa kenapa kita di Sulawesi Barat kualitas pekerjaan, inilah yang jadi pokok permasalahannya juga. Kenapa di dalam RKS yang dikeluarkan oleh dinas itu kan ada tertulis, Pak, minimal 80% dari nilai fisik, yang artinya begini, minimal 80% dari nilai fisik itu tidak boleh melebihi daripada 20% nilai penawaran. Nah sekarang, Pak, kenyataannya banyak yang lelang di Provinsi Sulawesi Barat melebihi daripada itu. Nah sekarang di mana kita mau ambil kualitas pekerjaannya? Coba, siapa yang mau disalahkan? Kontraktor. Kontraktor yang penting pegang kontrak. Persoalan mutu itu persoalan kedua. Tetapi sumber daya manusianya kita harus memberikan betul-betul profesional. Saya, Pak, ini bukan orang sumber, tapi saya berKTP sumber. Saya harus menjaga kualitas pekerjaan karena saya sudah berKTP sumber. Jadi kalau ada orang yang tidak mengatakan bahwa bagaimana sumber tidak akan mati, memang kena prinsip dari kebijakan yang salah. Jadi jangan kita mengatakan kontraktor. Kemudian persoalan masalah sumber daya manusia. Surat saya masuk ke DPR itu adalah pemberdayaan sumber daya manusia. Bagaimana mau sumber daya manusia berpotensi di Sulawesi Barat dikala yang dikasih dari pusat adalah galian tambang C, tapi tidak dikasih iup-nya. Coba, ini semua bapak-bapak yang Komisi 3, kita dikasih, Pak, izin galian tambang C-nya. Untuk apa itu? Galian tambang C tidak ada nilainya. Tapi iup yang kita perlukan, cipping yang kita butuhkan, penimbunan yang kita butuhkan. KNP, Pak, yang mempunyai izin, jangankan kita minta saja surat dukungan, Pak, 10 potong leher ini belum tentu tidak mengeluarkan izin memberikan surat dukungan. Kepada upayakan saya meminta kepada teman-teman yang bikin raperda ini supaya diberikan kewenangan putra daerah untuk memfasilitasi, mengeluarkan namanya izin galian tambang atau IU, Pak. Karena satu mutu adalah dari izin perizinan. Kemudian sumber daya manusia. Kenapa kita? Contoh ya, jadi catat ini tolong. Perusahaan dari Surabaya, SKT-nya dari Irian, bekerja di Sulawesi Barat. Gagal itu proyek, orang mengatakan bukan perusahaan dari Jakarta, orang mengatakan orang sumber yang mengerjakan, meskipun segelintir orang yang masuk. Nah inilah kita ini selaku ketua asosiasi yang memberikan ini kepada anggota DPR agar memberikan pembatasan yang dilakukan adalah sumber daya manusia. Caranya bagaimana? Caranya kalau perlu masukkan di situ dalam raperda ini perusahaan yang masuk di Provinsi Sulawesi Barat, mau BUMN mau apa, harus memakai tenaga sumber daya manusia. Tetapi sumber daya manusianya yang mempunyai sertifikat keahlian, yang artinya ahli tenaga teknik bidang jalan, dari Sulawesi Barat. Karena kenapa? Kalau bukan orang Sulawesi Barat, masa bodoh dia, tidak ada tanggung jawabnya. Tenaga terampil, kasih anggaran. Ini Komisi 3 berikan anggaran kepada Jakon, bantu Jakon untuk mencetak tenaga terampil. Karena kenapa?
Setelah LPJKD bubar Pak, setelah LPJKD bubar, dari seluruh Sulawesi Barat adalah induk daripada rekanan adalah Jakpro Pak. Semua dinas salah, semua dinas salah. Ini perlu kita ketahui. Tidak ada dinas yang koordinasi kepada Jakpro. Bahwa bidang apa yang saya mau pakai, SKT apa yang saya mau pakai. Seharusnya semua dinas yang ada di Sulawesi Barat merujuk kepada Jakpro. Contoh Pak, dinas perikanan, dia bikin namanya spam, dia pakai subbidangnya irigasi dan drainase. Di mana Pak? Bagaimana kualitas sumber daya manusianya? Itulah yang saya katakan tadi. Kemudian ada ketuanya K3L. Ini Pak Akbar, ketua TUK Sapeda Jaya. Sejak dibukanya Pak pendaftaran untuk itu namanya petugas K3, itu tidak ada karena mereka tidak memberikan pemahaman. Dinas perindustrian dan tenaga kerja bermasalah juga. Intinya sekarang ini bagaimana kita ini semua keluhan-keluhan ini, kebetulan ada juga ini Pak saudara saya kakak ini, dia kan mantan ketua LPJK, bisa memberikan unik-uniknya juga. Ya, jadi saya berharap ibu-ibu yang membuat ini atau bapak-bapak supaya ini kajiannya kita ini masih perlu pembenahan. Masih banyak sebenarnya yang kami mau koreksi, tetapi itu kan ada tahapannya nanti di Mamuju. Karena ini yang penting hari ini kita sudah ketahui bahwa intinya pekerjaan ini adalah sumber daya manusia. Kemudian persoalan mutu yang perlu dituangkan karena mereka mengeluarkan RKS berdasarkan itu minimal 80% dari nilai penawaran. Supaya rekan-rekan yang menawar ini tidak akan melebihi daripada itu kan mutu. Iya kan? Nah, kemudian masukkan juga di situ kalau bisa. Semua dinas merujuk kepada Jakpro untuk koordinasi, minta petunjuk tentang SPU, tentang peletakan subbidang, tentang peletakan SKK-nya. Kemudian dinas perindustrian kalau perlu masukkan juga per anak bulan, per triwulan turun memeriksa. Kalau persoalan silo, nah ini Pak persoalan berat lagi. Karena silo itu cuma ada dua, silo dantrek dengan silo alat berat, tidak ada silo genset, tidak ada silo ini. Jadi ini perlu diketahui. Jadi harapan saya Bu, semoga tadi apa yang saya bilang ini bisa dituangkan di dalam di situ. Supaya kita bisa ada manfaat, ada hasil mutu. Jangan kita menganggarkan saja satu pekerjaan tidak ada hasil, bahkan kita masih lembaga. Iya kan? Jadi dengan adanya Rapirda ini bisa semua dilindungi termasuk instansi-instansi karena sudah berbicara mutu. Yang tadinya pejabat kita ditarik sana sini masuk ini karena mutunya. Iya kan? Kecemburuan sosial melapor sana sini karena kecembur tidak ada namanya sumber daya manusianya. Ya kan? Inilah kita mau memasukkan dalam Rapirda ini pemberdayaan sumber daya manusia. Saya kira cuma itu aja. Adapun nanti kekurangannya atau kita akan berundingkan di Mamuju nanti. Demikian, terima kasih banyak. Kedua dan tambahan ini kami dari usulan. Pertama, anggaran 500 ke bawah itu dibawa menunjukkan langsung, itu kan disuruh. Yang karena sudah ada daerah lain melaksanakan seperti Papua ya, itu menunjukkan langsung dibawa kita. Kedua, Asbola meminta penyederhanaan dokumen tender. Itu jangan terlalu meminta, karena kadang saya lihat pelajari ini KAK permintaan dokumen tender itu terbanyak untuk tenaga. Artinya kalau cuma tenaga diminta itu tidak bersentuhan dengan pekerjaan itu. Hanya karena semestinya satu metode perlakuan-perlakuan yang
menuntut kajian rekan-rekan yang lain karena sehingga potensinya terjadi persaingan tidak sehat. Kedua, saya minta juga DPR barangkali bisa mengalokasikan anggaran untuk peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan SKK konstruksi. Karena memang di Sulbar ini sumber daya manusianya di bidang keterampilan, baik keahlian, terampil itu masih. Dan saya masih ingat kemarin saya MOU dengan PUPR melakukan pelatihan SKK konstruksi mengacu pada Perda 17 PUPR itu. Nah, itu hanya 30 orang. Nah, di Sulbar ini tenaga orang yang mau memiliki keterampilan mendapatkan sertifikat banyak sekali. Cuman ke PUPR kita MOU, PUPR ada uang. Terus mau ke Perkin demikian, jadi ke dalam jadi izin Pak DPRD barangkali bisa mengalokasikan anggaran untuk pemberdayaan sumber daya manusia melalui pelatihan SKK konstruksi. Karena kasihan ini di Sulbar ini banyak yang memiliki skill tapi tidak memiliki keterampilan, tidak memiliki sertifikat.